Baik, selanjutnya contoh soal yang pertama saya yang bahas. Jadi di sini contoh soal yang pertama ada Y double aksen ditambah Y dikali Y aksen pangkat 3 sama dengan 0. Jadi langkah pertama kita memisalkan V sama dengan dy per dx. Kemudian dv per dx itu sama dengan Y double aksen. Jadi V sama dengan dy per dx dan dv per dx sama dengan Y double aksen. Atau Y double aksen ini bisa juga sama dengan V dv per dy. Oke. Selanjutnya, setelah kita memisahkan, kita substitusikan pemisahan tersebut ke soal. Jadi, Y double aksen, kita ganti dengan V dv per dy. Jadi, Y double aksen kita ganti V dv per dy, kemudian ditambah Y. Nah, Y aksen tadi sudah Y aksen yang tadi kan sudah dimisalkan dengan Y aksen sama dengan V sama dengan dy per dx. Sehingga Y aksen kita ganti dengan V. Jadi kita tulis kembali hasil dari substitusinya yaitu V dv per dy ditambah Y V pangkat 3 sama dengan 0. Selanjutnya kita lakukan pemisahan variabel. Jadi tujuannya untuk menyatukan variabel-variabel yang sejenis. Nah, di sini V dv per dy sama dengan negatif Y pangkat 3. Dari mana? Karena kedua ruasnya kita kurang dengan Y V pangkat 3 untuk memisahkan variabelnya. Sehingga diperoleh V dv per dv pangkat 3. Ini salah ya, bukan dv, tapi V pangkat 3. Jadi di sini kita tulis kembali V dv per V pangkat 3 sama dengan negatif Y dy. Jadi dy yang jadi penyebut dipindahkan ke ruas sebelah kanan menjadi kali. Karena di sebelah kiri dia jadi pembagi, dipindah ke sebelah kanan jadi perkalian. Begitu juga dengan V pangkat 3. Karena dia dipindahkan ke sebelah kiri, sehingga dia menjadi penyebut. Jadi, V dv per V pangkat 3 sama dengan negatif Y dy. Kemudian, diperoleh karena dv-nya pangkat salah. Jadi, itu V-nya yang V dv per V pangkat 3. V-nya bisa dibagi, sehingga V yang jadi penyebut itu sisa V pangkat 2. Sorry ya, banyak salahnya. Jadi, V dv per V pangkat 2 sama dengan negatif Y dy. Oke, selanjutnya kita integralkan. Nah, integral dari dv per V pangkat 2 itu sama dengan negatif seper V. Untuk integral dari negatif Y dy, kita peroleh negatif seper 2 Y pangkat 2 ditambah C1. Nah, karena di sebelah kiri dan sebelah kanan sama-sama negatif, jadi kita bisa kalikan kedua ruas dengan negatif 1 untuk mencari V-nya yang positif. Sehingga kita peroleh seper V sama dengan seper 2 Y pangkat 2 ditambah C1. Dikurang C1. Karena sudah dikali dengan 1. Sehingga kita substitusikan kembali dy. Kan kita sudah memisalkan bahwa V itu sama dengan dy per dx. Nah, kemudian kita peroleh karena seper V karena di atas itu seper V, sedangkan yang kita ketahui itu V, berarti V sama dengan dy per dx. Berarti kalau kita mau cari V-nya, berarti bukan dy per dx lagi, tapi dx per dy. Astagfirullah. Jadi di sini salah ya, bukan dy per dx, tapi dx per dy. Kemudian
Selanjut, kemudian dx per dy sama dengan 1/2y pangkat 2 dikurang C1. Nah, untuk mencari dx-nya, berarti yang dy yang tadi jadi penyebut, kita pindah ke sebelah kanan menjadi perkalian. Yang tadi jadi pembagian, kita pindahkan jadi perkalian. Jadi dx sama dengan 1/2y pangkat 2 dikurang C1 dikali dy. Nah, itu diintegralkan lagi. Ini integralkan lagi. Integral dari 1/2y pangkat 2 itu sama dengan 1/6y pangkat 3 dikurang C1y tambah C2. Jadi solusinya adalah X sama dengan 1/6y pangkat 3 dikurang C1y ditambah C2. Oke, selanjutnya. Tahan dulu, Tri. Contoh soal yang kedua dibahas. Tri, balik ke slide, slide sebelumnya. Bagiannya Tri. Baik, Pak. Baik. Tadi yang salah di baris mulai dari baris kedua ya. Dari kiri bawah. Jadi seharusnya yang benar gimana? VDV DP pangkat 3 sama dengan negatif Y DY. Seharusnya di sana? Seharusnya V DV per V pangkat 3, Pak. Bukan DV lagi. Tapi V. D yang di bawah dihilangkan. Terus di baris berikutnya, baris yang paling bawah, mana di situ yang salah? Di bawahnya lagi, Pak. Di bawahnya lagi tuh sebenarnya V pangkat 2 sudah, Pak. Soalnya sudah dibagi dengan V yang di atasnya. Oke, bagus. Jadi ada di sana kesalahan pengetikan. Mudah-mudahan teman kita yang lain bisa memperhatikannya. Seharusnya itu VDV per V pangkat 3 sama dengan negatif Y DY. Kemudian di bawahnya DV per V pangkat 2 sama dengan negatif Y DY. Kemudian diintegralkan ruas kiri ruas kanan. Kita dapat apa? Kalau diintegralkan negatif integral dari dv per V pangkat 2 sama dengan negatif seperti. Negatif seperti nggak ada tambah konstanta lagi. Itu kan integral tak tentu. dv per V pangkat 2 sama dengan negatif Y dy. Diintegralkan, kita akan mendapatkan negatif 1 per V ditambah konstanta. Di ruas kanan, kita akan mendapatkan negatif 1/2 Y kuadrat ditambah konstanta juga. Karena dia integral tak tentu. Ya. Terus, itu tadi kita integralkan ruas kiri ruas kanan. Terus, kedua konstanta itu yang di ruas kiri dan ruas kanan disatukan. Itulah yang kita sebut dengan C1. Nah, kamu memahaminya benar tapi menuliskannya salah. Di sana ada kamu buat negatif 1 kurang 1/P. Itulah yang kamu tulis. Nah, kami audiens akan membaca itu negatif 1 kurang 1/P. Sama dengan negatif 1/2 Y kuadrat ditambah C1 dikali negatif 1. Padahal maksud Anda bukan itu. Kedua ruas dikali negatif 1. Begitu kan? Iya, Pak. Ya, jadi seharusnya buat keterangan atau menuliskan perkalian kedua ruas dengan negatif 1 itu coba perbaiki lagi. Entah dalam kurung buat di ruas kanannya itu boleh. Ya, terus baik, Pak. Secara keseluruhan sebenarnya udah bagus, tapi ada ketidaktelitian. Ini siapa yang tampil, Tri? Selanjutnya dijelaskan oleh saya, Ayu Wulandari, Pak. Oke, saya lanjut untuk contoh soal kedua. Di sini, tentukan solusi dari persamaan diferensial y double aksen plus y aksen kuadrat sama dengan 0 untuk y lebih besar daripada 0. Nah, untuk penyelesaiannya, di sini kita memisahkan V sama dengan dy per dx, d dx, sehingga didapat dv dx sama dengan v dv dy. Kemudian, dari permisalan tersebut, kita substitusikan ke dalam persamaan atau ke soalnya kembali, sehingga didapatkan dari permisalan tersebut, kita substitusikan ke dalam persamaan, sehingga menjadi
YV dV dy plus dy dx kuadrat sama dengan 0, atau dapat kita tuliskan dengan YV dV dy plus V kuadrat sama dengan 0. Selanjutnya kita ubah dengan menggunakan pemisahan variabel. Jadi kita tulis kembali YV dV dy plus V kuadrat sama dengan 0. YV dV dy sama dengan minus V kuadrat. Menjadi minus V kuadrat karena V kuadrat yang di ruas kiri kita pindah ruaskan ke sebelah kanan, jadi menjadi negatif. Kemudian kedua ruas tersebut kita bagi dengan V. Jadi yang di ruas sebelah kiri V-nya akan habis, jadi sisa Y dV dy sama dengan minus V. Kemudian kita kali silang sehingga didapatkan Y dV sama dengan minus V dy. Nah, selanjutnya Y dV per V sama dengan minus dy. Yang V-nya itu kita jadikan penyebut di ruas kiri. Selanjutnya dV per V sama dengan minus dy per y. Yang y di ruas kiri sebelumnya kita jadikan penyebut di ruas kanan. Jadi variabelnya sudah sejenis, dV per V sama dengan minus dy per y. Lanjut, Nan. Kemudian kita integralkan. Integral dV per V sama dengan integral minus dy per y. Didapatkan nilai dari integral dV per V sama dengan ln V. Sama dengan integral dari minus dy per y itu minus ln y plus ln C1. Lalu V sama dengan C1 per y. Kemudian kita substitusikan kembali. V sama dengan dy per dx. V sama dengan C1 per y, di mana V-nya tadi kita substitusikan yaitu dy per dx sama dengan C1 per y. Lanjut, Nan. Nah, kemudian kita kali silang. Jadi dy kali y itu y dy sama dengan C1 kali dx itu C1 dx. Kemudian kita integralkan. Integral dari y dy itu sama dengan 1/2 y kuadrat sama dengan C1x plus C2. Nah, kemudian kedua ruas tersebut kita kalikan dengan 2 agar 1/2 yang di ruas kiri itu hilang, sehingga didapatkan y kuadrat sama dengan 2 kali C1x itu sama dengan 2C1x plus 2 kali C2 sama dengan 2C2. Nah, kemudian kita memisahkan 2C itu sama dengan K. Jadi dapat kita tulis Y kuadrat sama dengan 2C itu kan sama dengan K. Berarti K1X plus 2C2 itu sama dengan K2. Di mana K1 dan K2-nya ini adalah konstanta. Sehingga, lanjutkan. Solusi dari persamaan diferensial ini adalah Y kuadrat sama dengan K1X plus K2. Sekian, Pak, dari saya. Terima kasih. Ayo, Wulan. Kenapa y double aksen ditambah y aksen kuadrat sama 0 bukan persamaan diferensial linear? Karena turunan pertama y aksen dikuadratkan. Ya, selain itu y double aksennya juga dikali dengan y. Itu nggak boleh jumpa kalau dia linear. Kenapa persamaan ini kita sebut sebagai orde 2 yang homogen? Persamaan diferensial orde 2 yang homogen. Karena di sini turunannya, Pak, yang tertinggi itu berpangkat 2. Itu Y double aksen. Terus kenapa kita sebut homogen? Karena dia di sini sama dengan 0. Oke, bagus. Terus V sama dengan dy dx. Sehingga dv dx sama dengan V dv dy. Kenapa demikian? Kalau V sama dengan dy dx, itu artinya V itu adalah Y aksen. Turunan pertama dari Y. Kalau V diturunkan sekali lagi, maka itu akan menjadi turunan kedua. Kalau V turunan pertama, berarti kalau V diturunkan, berarti V aksen, itu akan menjadi turunan kedua. Jadi V itu adalah dy dx, kemudian dv dx itu adalah Y double aksen. Nah, sekarang, kenapa turunan kedua itu atau Y double aksen itu bisa ditulis menjadi V dv dy atau ditulis P dv per dy.
Kenapa bisa seperti itu? P dV per dy. Karena Kalau di dV, situ Pak kita ya, karena dari dv per dx itu kita bisa tuliskan dengan dv per dy dikali dy per dx. Jadi nanti itu apa namanya, dicoretkan dy-nya, jadi bisa dimisalkan v itu sama dengan dv per dy. dicoret. Yang saya di aturan itu seperti itu Pak. Iya. Nggak ada dicoret di sana. Justru dibiarkan, tapi disubstitusi. dV, Ya, coba kamu tulis, nggak bisa ditulis di layar ya. dV per dx itu akan sama dengan dV per dy dikali dy kali dy dd dy per dx. Ya, padahal ya, sebelumnya kan udah kita misalkan dy per dx sebagai v. Jadi mengganti bukan mencoret. Pak. Oke? Jadi bukan mencoret tapi Ya, Pak. justru mengganti. Terus bagaimana memperoleh V sama dengan C1 per Y dari persamaan sebelumnya? Jadi itu nanti Pak, len V-nya sama dengan C1-nya di depan, jadi len V sama dengan len C1 minus len Y, kemudian len V sama dengan len, karena di situ C1 minus len Y, jadi bisa dituliskan len C1 per Y. Jadi nanti lennya dicoret, jadi sisa V sama dengan C1 per Y, Pak. Yes, bagus sekali. Jadi kita menggunakan sifat, kita buat sifat komutatif menjadi logaritma natural C1 dikurang logaritma natural Y. Berdasarkan sifat, itu boleh dituliskan menjadi logaritma natural C1 per Y. Logaritma natural V sama dengan logaritma natural C1 per Y. Minus. Jadi ada kita lakukan kanselasi, kita hilangkan logaritma naturalnya karena sama-sama logaritma natural.